Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk yang melihat video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan filsafat hukum mazhab utilitarianisme. Sebelum kami membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan arti dari utilitarianisme itu sendiri. Utilitarianisme berasal dari kata Latin yaitu utilis, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Nah, istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali yang dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya yaitu John Stuart Mill. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Nah, kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, tetapi jika tidak mungkin tercapai dan pasti tidak mungkin, diupayakan agar kebahagiaan ini dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat bangsa tersebut. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam positivisme hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat. Di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak, ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. Teori tujuan pembuatan. Menurut kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dia lakukan, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Adapun maksimalnya adalah dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, perbuatan manusia baik secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, ada ajaran pokok, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, seseorang hendaknya bertindak sedemikian rupa sehingga memajukan kebahagiaan atau kesenangan terbesar dari sejumlah besarnya orang. Yang kedua, tindakan secara moral dapat dibenarkan jika ia menghasilkan lebih banyak kebahagiaan dibandingkan dengan kejahatan, dibandingkan tindakan yang mungkin diambil dalam situasi yang sama. Yang ketiga, secara umum, harkat atau nilai moral tindak dinilai menurut kebaikan dan keburukan akibatnya. Yang keempat, ajaran bahwa prinsip digunakan terbesar hendaknya menjadi kriteria dalam perkara etis. Dan yang kelima, kriteria itu harus diterapkan pada konsekuensi yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan yang etis. Ciri-ciri umum dari mazhab utilitarian. Yang pertama ada kritis, karena menolak untuk taat terhadap norma-norma atau peraturan moral yang berlaku begitu saja, dan sebaliknya menuntut agar diperlihatkan mengapa sesuatu itu tidak boleh atau diwajibkan. Yang kedua ada rasional. Bagi kaum utilitarian, hubungan seks di luar perkawinan itu secara moral tidak dapat dibenarkan kecuali ada alasan yang masuk akal, yakni bila setelah dipertimbangkan dalam kenyataan akibat-akibat buruk dari hubungan seks di luar perkawinan lebih banyak daripada akibat baiknya. Akan tetapi setelah dipertimbangkan ternyata bahwa akibat baik dari hubungan seks di luar perkawinan itu lebih banyak daripada akibat buruknya, maka menurut kaum utilitarian, hubungan seks di luar perkawinan justru wajib dilaksanakan. Yang ketiga ada teleologis.
Karena benar salahnya suatu tindakan secara moral dikaitkan dengan tujuan yang mau dicapai atau dengan memperhitungkan apakah akibat baik tindakan tersebut lebih banyak daripada akibat buruknya. Yang keempat, ada universal. Dalam teori etika ini memperhatikan kepentingan umum dan bukan hanya kepentingan pribadi si pelaku moral sebagaimana dikemukakan oleh egoisme etis. Tokoh-tokoh di balik aliran utilitarianisme ada yang pertama Jeremy Bentham. Jeremy Bentham berpendapat bahwa Allah memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya sehingga ada keterkaitan yang erat di antaranya. Tugas hukum menurut beliau adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Menurut beliau beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu bahwa ia menginginkan agar hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan untuk setiap individu secara keseluruhan, akan tetapi bukan berarti bahwa mengesampingkan kepentingan individu saja. Kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti kepentingan hanya mementingkan individu saja. Maka dari itu perlu dibatasi dan memiliki simpati dari setiap individu. Yang kedua ada John Stuart Mill. John Stuart Mill berpendapat bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan yang dimana manusia tersebut berusaha memperoleh kebahagiaan melalui hal-hal yang menjadi nafsunya agar sesuatu yang ingin dicapai timbul menjadi hal yang membahagiakan. Yang ketiga ada Rudolf von Jering. Rudolf von Jering berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang artinya melukiskan pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Jenis-jenis utilitarianisme. 1. Utilitarianisme tindakan. Kaidah dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu menghasilkan akibat-akibat baik yang lebih besar di dunia daripada akibat buruknya. Bagi utilitarisme, tidak ada peraturan umum yang dengan sendirinya berlaku. Setiap tindakan mesti dipertimbangkan akibatnya. Utilitarisme tindakan sudah banyak dikritik dan hampir tidak ada yang membelanya lagi. Alasannya adalah dalam praktek orang tidak setiap kali membuat pertimbangan baru untuk melihat akibat-akibat dari setiap tindakan. Utilitarisme tindakan dengan mudah dapat dipakai untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum dengan alasan bahwa akibatnya membawa keuntungan lebih banyak orang daripada akibat buruknya. Misalnya, berdasarkan prinsip itu, seseorang dapat dibenarkan untuk mencuri satu kaleng roti di supermarket Hero untuk diberikan kepada beberapa orang gelandangan yang kelaparan. Kalau hanya memperhitungkan akibatnya, kerugian yang diderita oleh supermarket Hero akan tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan memberi makan pada beberapa orang gelandangan yang kelaparan. 2. Utilitarianisme peraturan. Dalam teori ini, yang diperhitungkan bukan lagi akibat baik dan buruk dari masing-masing tindakan sendiri, melainkan dari peraturan umum yang mendasari tindakan itu. Jadi, dipersoalkan sekarang adalah akibat-akibat baik dan buruk dari suatu peraturan. Kalau berlaku umum, kaidah dasarnya sekarang berbunyi: bertindaklah sesuai dengan kaidah-kaidah yang penerapannya menghasilkan akibat-akibat baik yang lebih besar di dunia ini daripada akibat buruknya. Kalau kaidah ini diterapkan pada kasus pencurian satu kaleng roti di supermarket Hero tadi, menjadi nyata bahwa tindakan itu tidak dapat dibenarkan secara moral, sebab kalau pernyataan itu kita jadikan kaidah yang berlaku umum, dapat dipastikan bahwa akibat buruknya justru lebih besar daripada akibat baiknya. Demikianlah utilitarisme. Peraturan jauh lebih keras dan lebih dapat diterima daripada utilitarisme tindakan.